Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran kita yang berikutnya, masih di tema 3, subtema 3. Pada subtema 3 kita ini masih berjudul perubahan wujud benda ya nak. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita harus memulai dengan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan keridhaan oleh Allah dan Allah mudahkan dalam menuntut ilmu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah anak ibu menyaksikan video ini, anak ibu diharapkan dapat mengetahui perubahan sifat-sifat benda, kemudian mengetahui perubahan wujud dari benda, lalu anak ibu dapat melakukan pengamatan perubahan wujud benda, anak ibu pun bisa membuat laporan hasil pengamatan, serta mengetahui kosakata-kosakata baru yang terdapat di dalam teks. Baiklah anak ibu, sudah dipersiapkankah semua alat tulis serta buku tema dan peralatan semuanya? Alhamdulillah, sudah ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapat. Anak ibu harus ingat, kalau anak ibu ingin betul-betul mendapatkan ilmu, anak ibu harus benar-benar mempersiapkan cara mendapatkan ilmunya ya. Baiklah anak ibu, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai perubahan wujud benda. Anak ibu telah mengenal beberapa wujud dari benda. Telah kita pelajari pada pembelajaran kita yang terdahulu, yaitu ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan juga gas. Lalu anak ibu juga telah mengetahui sifat-sifat dari masing-masing wujud benda tersebut. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Nah, benda ternyata dapat mengalami perubahan wujud. Jika benda tersebut dipanaskan ataupun didinginkan, maka perubahan wujud benda dapat terjadi. Perubahan wujud apa sajakah yang dapat terjadi pada suatu benda? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Nah, perubahan dari wujud benda itu adalah semuanya tanda-tanda dari kebesaran Allah. Nah, anak ibu, marilah kita bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan sehingga kita masih bisa mengamati perubahan-perubahan wujud benda yang ada di alam. Karena itu semua Allah ciptakan untuk mempermudah manusia dan membuat manusia juga mengerti tanda-tanda kebesaran dari Allah. Nah, anak ibu, perubahan dari wujud benda dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama itu dapat terjadi karena adanya pemanasan. Yang kedua dapat terjadi karena adanya pendinginan. Yang ketiga ada pula dengan cara dibiarkan di udara terbuka. Atau yang keempat bisa juga terjadi karena peristiwa pembakaran ataupun hal-hal yang lainnya ya nak. Namun, ternyata tahukah anak ibu bahwa perubahan dari wujud suatu benda itu dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Maksudnya bagaimana? Ternyata
perubahan dari wujud benda itu, yang pertama ada yang bisa kembali ke wujud awal, dan yang kedua ada pula yang tidak dapat kembali ke wujud awalnya. Ibu berikan satu contoh, kalau suatu wujud benda yang mengalami perubahan tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula, itu biasanya terjadi karena peristiwa pembakaran. Nah, seperti halnya kertas yang terbakar. Kertas yang terbakar berwujud awalnya adalah benda padat, yaitu kertas. Ketika dibakar menjadi abu ya nak ya, dan abunya itu tidak dapat kembali lagi menjadi kertas. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan dari wujud suatu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Namun, pada pembelajaran kita kali ini, kita hanya akan membahas perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula, ya nak. Nah, itu kita kenal ada beberapa jenis, yaitu ada istilahnya membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Dan semua perubahan wujud benda ini merupakan perubahan dari 3 wujud yang kita ketahui ya nak ya, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda ini jika mengalami faktor-faktor yang Ibu sebutkan tadi, yang dipanaskan, didinginkan, ataupun dibiarkan di udara terbuka, itu ternyata dapat mengalami beberapa perubahan-perubahan. Nah, marilah kita akan pelajari perubahan yang dapat kembali ke bentuk semula ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Anak Ibu, kita akan masuk ke perubahan wujud benda yang pertama, yaitu adalah mencair. Apa sih mencair itu, Bu? Nah, ternyata mencair itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke cair tadi, itulah yang disebut dengan mencair, ya. Nah, mengapa bisa terjadi peristiwa mencair? Ternyata mencair itu dapat terjadi karena adanya pemanasan. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas, sehingga akan terjadi proses perubahan wujud dari wujud benda padat menjadi wujud benda cair, yaitu yang kita kenal dengan nama mencair. Lalu, benda apa saja sih Bu yang mengalami peristiwa mencair itu? Nah, seperti yang Ibu tampilkan pada video, itu ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya anak Ibu bisa temukan. Yang pertama, lilin yang dibakar, lama-kelamaan lilin itu akan meleleh ya nak ya, atau mencair. Nah, itu adalah peristiwa mencairnya batang lelehnya tadi karena adanya pemanasan. Atau yang kedua, itu adanya es krim yang mencair ya. Pernahkah anak Ibu memegang es krim? Es krim yang keluar dari freezer itu biasanya lama-kelamaan dia akan mencair ya nak ya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan suhu dari freezer tadi ke suhu ruangan. Nah, perubahan suhu tadi mengakibatkan es krim tadi tidak dapat mempertahankan wujudnya menjadi padat, tapi dia akan mencair karena panas yang terjadi akibat perubahan suhu tadi. Kemudian anak Ibu juga bisa melihat pada peristiwa es batu yang mencair ya nak ya, sama seperti kondisi es krim tadi. Begitu juga dengan mentega ataupun margarin yang biasanya digunakan oleh umi atau ibunya di rumah dalam memasak. Ketika memasukkan mentega atau margarin tadi ke dalam panci yang panas, maka balok-balok atau blok-blok dari mentega tadi akan mencair. Apalagi sih, masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan peristiwa mencair. Lalu, peristiwa mencair ini biasanya disebut juga dengan istilah meleleh atau melebur. Nah, melebur ini biasanya digunakan untuk istilah logam yang dipanaskan ya nak ya. Logam itu bisa jadi besi, aluminium, kuningan, ataupun yang lainnya. Kalau logam tadi dipanaskan atau mendapatkan panas dari luar, sehingga dia dapat dikatakan mencair atau biasa dikenal dengan istilah melebur.
Paham anak ibu untuk peristiwa perubahan wujud benda mencair? Paham ya insya Allah? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan masuk ke perubahan wujud yang berikutnya, yaitu adalah membeku. Apa sih membeku itu, Bu? Nah, ternyata membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda yang cair menjadi benda yang padat. Nah, peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa membeku. Nah, apa saja sih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan peristiwa membeku? Yaitu hal yang biasa anak ibu temukan ya nak ya. Yang pertama itu adalah air minum yang biasanya anak ibu letakkan di dalam freezer yang tadinya berbentuk cair akan berubah menjadi padat atau seperti bongkahan es batu. Nah, peristiwa perubahan air yang cair tadi menjadi es batu itu dinamakan peristiwa membeku. Paham anak ibu? Apa cuma ini saja Bu contoh peristiwa membeku? Tidak, masih banyak lagi ya nak ya. Seperti halnya ada lagi contohnya agar-agar. Nah, salah satu proses perubahan wujud benda membeku itu adalah proses pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar biasanya pertama kali dibuat itu berbentuk cair ya nak ya. Namun ketika dia dibiarkan saja, itu lama-lama akan membeku. Nah, peristiwa membeku ini biasanya terjadi karena peristiwa pendinginan ya nak. Paham anak ibu sampai sini? Anak ibu bisa perhatikan lagi di sekitar anak ibu apa saja yang mengalami peristiwa membeku. Baiklah, kita akan masuk ke perubahan wujud benda yang berikutnya, yaitu adalah menguap. Apakah ada dari anak ibu yang telah mengetahui perubahan wujud menguap? Ya, benar sekali nak. Menguap itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Iya, pintar. Dalam peristiwa ini, zat itu memerlukan energi panas atau peristiwa menguap ini terjadi karena proses pemanasan. Nah, ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan proses menguap. Yang pertama itu adalah ketika anak ibu menjemur baju di bawah terik siang matahari panas ya nak ya. Nah, ketika anak ibu menjemur baju yang basah, diletakkan di bawah cahaya matahari atau panas matahari. Lama-kelamaan, baju yang basah tadi menjadi kering. Kemana air yang berada di dalam baju tadi? Nah, air yang tadi itu seolah-olah menghilang karena terjadi proses menguap ya nah, atau perubahan dari benda yang cair menjadi gas. Jadi air yang tadi ada di dalam baju anak ibu terkena panas matahari menjadi menguap sehingga airnya menjadi hilang menjadi bentuk gas. Lalu adakah contoh lagi Bu? Masih banyak ya nak ya. Seperti halnya anak ibu pernah tidak merebus air dalam cerek. Air yang ada di dalam cerek itu juga mendapatkan panas dari api. Nah, air yang mendidih itu, tahukah anak ibu apa yang dapat keluar dari situ? Nah, uap air yang keluar dari mulut cerek itu akan berubah wujudnya dari cair itu menjadi uap atau menjadi gas. Nah, air yang tadi dipanaskan itu lama-kelamaan akan menjadi habis karena berubah wujud menjadi gas. Kemanakah uap air panas yang keluar dari mulut cerek tersebut? Tentu saja, uap air panas yang keluar dari mulut cerek tersebut berada di udara. Hanya saja mata kita tidak mampu untuk melihat titik-titik uap air yang berada di udara tersebut. Begitu juga dengan air panas. Air panas yang mendidih anak ibu miliki, kalau anak ibu perhatikan, uap air yang ada pada air tadi itu mengakibatkan berkurangnya air yang ada pada anak ibu. Dikarenakan proses menguap ya nak ya, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ada masih banyak lagi contoh peristiwa
peristiwa menguap yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ibu contohkan lagi satu ya nak, misalnya bensin. Nah bensin itu kalau dibiarkan saja terbuka, itu lama-kelamaan akan menjadi habis. Hal itu terjadi karena bensin mengalami peristiwa penguapan ya. Sudah paham anak ibu tentang peristiwa menguap? Alhamdulillah. Lalu kita akan masuk ke contoh perubahan wujud yang berikutnya, yaitu adalah mengembun. Nah, kata ini biasanya tidak asing lagi terdengar di telinga anak ibu ya, karena biasanya pernah mendengar istilah mengembun ya. Lalu, apa sih mengembun itu nak? Nah, ternyata peristiwa mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud dari wujud gas menjadi wujud yang cair. Nah, hal tersebut terjadi karena zat tersebut melepaskan energi panas atau bisa jadi terjadi karena adanya penurunan suhu ya nak. Apa sajakah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya atau bisa anak ibu temukan? Yang pertama itu adalah contohnya ketika anak ibu menyimpan es batu atau air yang dingin di dalam suatu gelas, itu maka bagian luar gelas itu akan basah atau ada bintik-bintik air. Nah, hal itu terjadi karena air tersebut mengalami proses mengembun ya, karena adanya perubahan wujud gas menjadi wujud yang cair ya nak. Atau peristiwa ini biasanya melepaskan panas itu ya nak yang Ibu bilang, karena terjadi proses pendinginan. Lalu ada lagi yang banyak lagi, masih ada lagi kan? Ada, yaitu kaca mobil. Nah, kaca mobil ini biasanya kalau di pagi hari, kalau mobil yang diletakkan di luar satu malaman, biasanya dari dalam itu bisa ditulis ya nak ya. Nah, itu juga terjadi karena apa? Karena adanya peristiwa perubahan wujud gas menjadi wujud cair, yaitu peristiwa mengembun. Masih banyak kan contoh lagi di sekitar anak ibu? Nah, anak ibu bisa diskusikan bersama orang tua. Apa saja sih Umi Abi yang ada di sekitar kita tentang proses peristiwa perubahan mengembun ini? Nah, sudah paham anak ibu sampai di sini? Paham, alhamdulillah. Baiklah, kita akan masuk ke perubahan benda yang berikutnya, yaitu adalah menyublim. Loh, kok namanya aneh, Bu? Iya, ini mungkin nama hal yang baru di telinga anak ibu ya. Ada perubahan wujud yang berikutnya, yaitu yang kelima ini anak ya, menyublim. Nah, menyublim ini ternyata perubahan wujud benda dari benda yang padat menjadi benda yang gas. Nah, dalam peristiwa ini biasanya zat memerlukan energi panas. Peristiwa menyublim yang anak ibu bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling umum itu adalah kapur barus atau camper. Nah, kapur barus atau camper yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan menjadi habis atau mengecil ukurannya. Kemana semuanya tadi camper atau kapur barusnya? Ternyata camper atau kapur barusnya berada di udara karena campernya yang berbentuk padat tadi ketika mengalami perubahan suhu, yaitu dalam peristiwa menyublim ini memerlukan panas, terjadi panas sehingga campernya tadi akan berubah menjadi gas. Nah, hal inilah yang menyebabkan camper tadi lama-kelamaan itu akan menjadi habis atau ukurannya mengecil. Ada lagi contoh menyublim, sebenarnya itu adalah es kering ya. Es kering yang dibiarkan di tempat terbuka itu akan habis menjadi gas. Sudah pahamkah anak ibu tentang peristiwa menyublim? Alhamdulillah. Lalu kita akan masuk berikutnya, yang terakhir ya nak, yaitu adalah apa? Ya, betul sekali nak. Adalah mengkristal ya. Adalah peristiwa mengkristal. Nah,
Peristiwa mengkristal ini biasanya kita kenal juga dengan istilah menghablur. Ternyata peristiwa mengkristal atau menghablur ini merupakan perubahan wujud yang terjadi dari wujud gas menjadi wujud benda padat. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya proses pelepasan energi panas atau terjadi proses pendinginan. Lalu, contoh apa saja yang bisa kita temukan dalam peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang paling biasa kita lihat itu adalah peristiwa berubahnya uap menjadi salju atau proses terbentuknya salju. Ternyata proses terbentuknya salju ini merupakan proses dari perubahan wujud gas menjadi padat, ya nak ya. Dan peristiwa ini ternyata terjadi belum pernah bisa kita lihat secara langsung, ya nak ya. Namun yang bisa anak ibu bisa lihat lagi itu adalah contoh kristal yang ada di freezer anak ibu. Kristal yang ada di freezer anak ibu itu merupakan terjadi karena uap-uap tadi berubah menjadi padat atau menjadi kristal. Jadi peristiwa itu bisa anak ibu temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya nak ya. Masih ada lagi kah peristiwa mengkristal atau menghablur yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Anak ibu bisa cari tahu untuk yang berikutnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Dan ibu berharap tujuan pembelajaran kita telah tercapai dan anak ibu mampu memahami apa yang ibu jelaskan dan bermanfaat. Karena barakallahu fikunna ibu ucapkan buat anak ibu, semoga ilmu yang ibu berikan hari ini bermanfaat bagi anak ibu ya. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.